Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam. Akhirnya sampai di hari terakhir dalam doa novena. Tidak bolong-bolong di novenanya. Tidak ya. Ya. Saudara-saudari, yang paling pokok itu pertama adalah kita punya intensi untuk sungguh-sungguh berdoa. Karena kita percaya bahwa perjalanan hidup kita ini adalah sebuah perjalanan yang tidak bisa kita lakukan dengan mengandalkan diri kita sendiri. Dan kita beruntung karena kita memiliki seorang sosok Bapa yang sangat baik, yang tidak hanya menjadi pelindung paroki kita, tetapi juga menjadi pembimbing bagi begitu banyak orang ketika berbicara tentang loyalitas, kesetiaan dalam mendampingi orang-orang yang membutuhkan. Seandainya Santo Yosef itu masih hidup sampai saat ini, mungkin dia menjadi salah satu pemuda atau salah satu bapak yang akan dikejar-kejar oleh para gadis. Bahkan ibu-ibu pun mungkin mengejarnya. Kenapa? Karena sosoknya, sosok yang penuh kebapakan. Maka ada lagu kan, lagu yang sangat terkenal selalu kita nyanyikan di Santo Yosef yang menjaga. Kenapa? Karena kita merasakan pendampingannya. Itu yang harus kita syukuri. Lalu yang kedua, saudara-saudari, malam hari ini saya mau mengajak kita juga untuk merenungkan apa yang dikatakan dalam bacaan pertama pada hari ini. Selain sosok Yosef, kita juga menemukan ada begitu banyak sosok dalam kehidupan kita yang menjiwai seluruh perjalanan kita. Namun sosok yang kita renungkan dalam bacaan pertama itu sedikit berbeda tampilannya dengan Santo Yosef. Dia adalah sosok Paulus. Kalau kita merefleksikan Bapak Yosef itu sebagai orang yang lembut hati, penuh cinta dan penuh kasih. Sosok dalam bacaan pertama yang kita temukan malam hari ini adalah sosok yang sangat tough. Seorang fighter sejati. Hidupnya penuh dengan tantangan yang keras dan dia kadangkala menghadapi juga dengan cara yang keras. Maka mukanya pun tidak selembut muka Santo Yosef. Kalau Anda lihat sosok wajah dari Paulus itu wajah orang-orang yang memang wajah orang yang hidupnya memang sungguh keras. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan yang tidak mudah. Dan salah satunya kita dengar pada malam hari ini bagaimana Paulus dilempari dengan batu oleh orang-orang di Listra. Bahkan mereka mengira bahwa Paulus itu sudah mati karena dirajam. Dan itulah kehidupan Paulus. Sejak awal memang hidupnya sangat keras. Dia merupakan pembenci Kristus dan para pengikutnya. Tetapi kemudian dia dipertobatkan oleh Sang Kristus sendiri dalam perjumpaannya dalam perjalanan ke Damsyik.
Kalau kita membaca surat-surat Paulus, tidak jarang kita menemukan kata-kata yang begitu keras yang keluar dari tulisan Paulus. Tetapi dengan sosok yang berbeda, baik Yosef maupun Paulus menunjukkan hal yang sama. Menjaga dan merawat iman. Melindungi. Kalau Santo Yosef menjaga merawat iman melalui kehadirannya menemani Bunda Maria, membimbing Yesus ke Kenisa, menemani 3 tahun perjalanan Yesus yang tidak tercatat dalam kitab suci. Santo Paulus menjaga dan menemani iman kita melalui surat-suratnya, melalui pesan-pesannya, dan melalui kesetiaan hidupnya. Dan inilah kekayaan yang dimiliki oleh Gereja Katolik. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan. Tetapi kalau Anda pergi ke tempat lain, kita di sana tidak akan mendengarkan orang menyinggung soal santo, santa, orang-orang kudus. Tetapi kita memiliki kekayaan iman itu. Orang-orang ini menjadi contoh kehidupan yang sangat menginspirasi kita. Itulah sebabnya kenapa ketika anak-anak kita lahir dan dibaptis, kita selalu memberikan nama santo atau santa pelindung. Yosef, Paulus, Karolus. Karolus juga ini orang kudus. Ya, itu. Ya, jangan kira Karolus itu bukan orang kudus. Itu orang yang sangat memberikan perhatian kepada orang sakit dan para calon imam. Kosmas, seporok itu nama orang kudus. Lalu bagaimana saya pastor tidak ada nama orang kudusku? Yakinlah Anda tetap mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari santo dan santa seperti Santo Yosef. Jadi saudara-saudari, kalau kita melaksanakan doa novena selama 9 hari ini, kita sebenarnya merayakan tidak hanya membawa doa-doa dan permohonan kita, tetapi kita juga merayakan betapa kayanya iman gereja itu. Betapa luar biasanya karya Allah dalam gereja Katolik. Sehingga dia menghadirkan sosok seperti Santo Yosef yang menjaga, Santo Paulus yang menunjukkan bagaimana iman itu harus dipelihara, dan ada begitu banyak santo. Lalu apakah cukup dengan berdoa? Saudara-saudari, selama 9 hari ini kita juga belajar satu hal. Belajar untuk setia. Saya yakin pengorbanan ibu-ibu yang suka nonton sinetron kalau sore, ya, menjelang makan malam atau film Korea drakor itu, ya, terbayar. Ditinggalkan selama 9 hari, datang berdoa di sini. Yakinlah bahwa berkat Allah itu akan turun melalui kesetiaan iman Anda. Bagaimana caranya berkat itu turun? Kita tidak tahu. Tidak ada dari antara kita yang tahu bagaimana Allah mencurahkan berkat-Nya setelah kita mengikuti novena selama 9 hari ini. Tetapi satu hal
yang harus kita sadar bahwa Allah tidak akan menutup mata untuk kesetiaan Anda. Dan yakinlah, malam hari ini doa novena itu ditutup dengan tema yang luar biasa ya. Santo Yosef Sang Penjaga. Melalui doa-doa Santo Yosef, saudara-saudari akan dilindungi dalam hidup setiap hari. Kita bersyukur atas kesetiaan kita bersama-sama selama 9 hari ini. Kita bersyukur karena ada teladan hidup Santo Yosef. Kita bersyukur malam hari ini kita diperkaya juga oleh cara hidup Santo Paulus. Dan kita bersyukur karena kehadiran begitu banyak santo santa pelindung yang menjadi pengantar doa-doa kita ke hadapan Allah. Bukan Santo Yosef yang mengabulkan doa-doa kita, tetapi mereka turut berdoa bersama kita ke hadapan Allah, dan Allah berkenan mendengarkan seluruh permohonannya. Tuhan memberkati kita. Amin.